Inilah kami Tuhan. Kami datang padamu Yesus. Bawa segala sembah kami ya Tuhan. Segala kerinduan kami. Sebab hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami dapatkan tenang. Dan hanya padamu-lah kami bersandar ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu nyata dalam hidupku. Terima kasih Roh Kudus. Sebab Kau amat baik. Nyatakan hadirat-Mu. Nyatakan di sini. Penuhi hati kami. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Oh, sebab hanya dalam nama-Mu kami rasakan tenang. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Oh, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku
ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, hanya dalam-Mu ketenangan yang sejati, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Inilah hidup kami bawa padamu. Segala persembahan, segala pujian, Roh Kudus datanglah, penuhilah kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Shalom warga kerajaan, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita menyertai setiap kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita terus belajar sampai hari ini tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tanpa pengalaman kita mengalami kasih Tuhan akan sulit atau kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Kita perlu pengalaman untuk menerima, mengalami kasih Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Tanpa Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, akan sulit kita mengasihi Tuhan. Makanya pengalaman untuk mengalami kasih Tuhan itu sangat penting. Saya ingin membaca dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-8. Dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dikatakan kecaplah dan lihatlah. Mengecap punya pengertian mengalami, baru melihat. Ya, melihat punya pengertian sudut pandang. Kita akan berubah sudut pandang kita tentang kehidupan kita. Tentang kesulitan, tentang kesukaran, tentang penderitaan, tekanan apapun yang kita alami selama di muka bumi ini. Waktu kita mengecap atau mengalami kebaikan, mengalami kasih dari Tuhan kita. Makanya pengalaman
untuk mengalami kasih Tuhan itu sangat penting. Karena itu akan mengubahkan semua sudut pandang kita terhadap kehidupan. Orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, dia akan bertahan, dia akan menyelesaikan, dia akan move on terus. Meskipun ada banyak penderitaan, kesulitan yang dihadapi, karena ada kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu, pengalaman ini pun yang saya akan bagikan kepada setiap kita. Pengalaman pribadi, saya pribadi. Dan saya tahu Bapak Ibu juga mengalami kasih Tuhan, sehingga membuat kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jadi saya ingin mengajak kita untuk mengalami betapa hebatnya kasih Tuhan kita. Kita tidak akan bisa menggambarkan hebatnya kasih Tuhan kita tanpa kita mengalami. Makanya orang waktu mengalami kasih Tuhan, dia bisa merasakan kasih Tuhan yang tidak terbatas itu, kasih Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang tanpa syarat mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu adalah pribadi Tuhan kita. Allah itu kasih. Dan melalui rohnya dia curahkan di dalam diri kita. Kasihnya di dalam diri kita. Kasih itulah yang akan menolong kita. Ya, di dalam menghadapi semua tantangan, kesulitan, penderitaan apapun. Dan setiap kita diubahkan karena kita mengalami perjumpaan dengan kasih itu. Makanya kita tidak bisa menggambarkan dengan sekedar kata-kata akan kasih Tuhan itu. Akan sempurnanya kasih Tuhan itu. Kita sulit menggambarkannya sampai kita mengalaminya secara pribadi. Bapak Ibu yang saya kasihi, pengalaman pribadi saya, waktu saya mengalami penderitaan sakit yang saya alami hampir dalam 30 tahun. Saya hidup pada keluarga dilahirkan dengan genetik sakit yang secara kedokteran dinamakan ankylosing spondylitis. Saudara bisa googling nanti ya, itu peradangan kronis autoimun yang menyerang semua sendi-sendi dalam kehidupan tubuh saya. Dan itu dimulai sejak saya SD, Bapak Ibu. Ya, 4 atau 5 SD. Dan itu sudah mulai menyerang tubuh saya, menyerang sendi-sendi saya. Dan tahun demi tahun peradangan kronis ini makin meningkat. Peradangan ini yang membuat sendi-sendi saya nyeri, sakit yang begitu hebat, terjadi kekakuan. Dan tahun demi tahun ankylosing spondylitis ini, peradangan kronis ini yang membuat sendi-sendi di tulang belakang itu akan menyatu. Ya. Dan ini yang saya alami ini adalah genetik, ya, karena di keluarga saya, orang tua saya banyak yang mengalami itu. Dan kecenderungannya memang dialami yang pria. Ya. Nah, saya alami itu sejak saya kecil, Bapak Ibu. Itu sakitnya memang luar biasa, non-stop. Ya, dan tahun demi tahun terjadi peningkatan peradangan dan rasa nyeri yang hebat. Mulai SD sampai saya SMP. Ya, saya tinggal di desa yang kecil. Pada waktu itu tidak seperti sekarang Bapak Ibu ya. Ilmu kedokteran semakin maju, obat-obatan dan sebagainya. Ankylosing ini adalah autoimun yang sampai hari ini belum ada obatnya dan belum tahu penyebabnya apa. Ya. Dan itu saya alami. SMP saya makin parah memang, terjadi peningkatan yang semakin parah, rasa sakit, kekakuan, ya terutama pada waktu bangun pagi, ya itu mengganggu semua aktivitas saya. Ya, saya bisa beraktivitas dengan cara saya harus minum painkiller. Saya harus disuntik painkiller dan itu saya harus minum setiap hari. Kalau enggak terjadi kekakuan dan rasa nyeri yang hebat dalam tubuh saya. Jadi saya sejak kecil itu sudah terbiasa dengan painkiller. Dan itu terjadi terus waktu saya SMA. Terjadi terus makin parah waktu saya kuliah. Memang itu adalah waktu-waktu masa-masa penderitaan yang luar biasa yang saya alami. Tapi saya bisa beraktivitas karena painkiller. Bapak Ibu, sampai suatu saat, ya, oleh karena kasih Tuhan, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan pribadi Tuhan Yesus.
yang sudah mati menanggung semuanya. Ya, di atas kayu salib dia menyatakan kasihnya, dan saya menerima itu dalam pribadi saya. Secara pribadi saya mengalami kasih itu. Sejak itu pergumulan penderitaan saya alami secara hebat. Ya, mengalami putus asa yang luar biasa. Tapi saya belajar, saya mengalami kasih itu, dan kasih Tuhan yang ada dalam diri saya itu di tengah-tengah penderitaan yang saya alami. Itu yang menguatkan saya di tengah-tengah keputusasaan yang saya alami. Seringkali kasih Tuhan itulah, saya tidak bisa mengatakan, menggambarkan dengan kata-kata, tapi itu yang saya alami, itu yang menuntun saya, menguatkan saya dalam keputusasaan saya. Karena saya kadang-kadang berpikir ujung hidup saya seperti apa. Apakah sampai ujung hidup saya harus mengalami penderitaan yang hebat seperti ini. Sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Dan tanpa painkiller, saya akan seperti robot, kaku semuanya, nyerinya minta ampun Bapak Ibu. Dan saya itu alami hampir 30 tahun. Dan saya teringat Bapak Ibu, di dalam Roma pasal yang kelima, saya menceritakan ini untuk kita belajar. Ada kasih Tuhan yang hebat yang Roh Kudus sudah curahkan dalam diri kita. Di tengah-tengah penderitaan kita apapun, kasih Tuhan itu yang menolong kita, menguatkan, membangkitkan. Itulah kasih Bapa kita yang tanpa syarat, di tengah-tengah apapun dia tetap mengasihi kita. Dan dia tetap menyertai, mendampingi, mengangkat kita. Wow, itu pengalaman yang luar biasa yang saya alami sampai hari ini. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga, sudah bisa baca di ayat 1 dan kedua. Saya ingin membaca dengan ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, dalam kesulitan, penderitaan, kesukaran. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, kesabaran. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, karakter Kristus dibentuk di situ. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa dikatakan di situ? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini dimulai dengan kesengsaraan, kesulitan yang kita hadapi, menimbulkan ketekunan, tahan uji, karakter Kristus dibentuk. Kenapa kita bisa lewati semuanya itu? Di situ ditulis karena ada kasih Allah yang dicurahkan. Makanya betapa hebat kasih Tuhan itu yang Roh Kudus sudah curahkan di atas kehidupan kita. Dan dia tinggal di dalam diri kita. Makanya kita perlu mengalami, mengecap kasih Tuhan. Bapak Ibu, karena di tengah kesulitan apapun, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kasih Tuhan itulah yang akan menolong. Itu saya tidak bisa menggambarkan di tengah-tengah keputusasaan saya. Tuhan bisa muncul, menampakkan dirinya sebagai pribadi yang begitu mengasihi saya. Itu yang membuat saya move on di tengah-tengah keputusasaan. Nggak tahu ujung hidup saya seperti apa. Dan 10 tahun yang lalu saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya itu karena kasih Tuhan. Berpuluh tahun saya harus minum painkiller. Karena untuk menolong rasa nyeri yang hebat, peradangan yang hebat yang saya alami Bapak Ibu. 10 tahun yang lalu dengan kasihnya yang luar biasa, saya mengalami keajaiban. 10 tahun yang lalu sampai hari ini, saya dibebaskan dari painkiller. Dan saya tidak mengalami rasa sakit kembali di dalam sekujur sendi-sendi hidup saya. Tubuh saya ini. Dan saya bisa beraktivitas tanpa painkiller lagi. Tanpa ketergantungan saya dengan painkiller. Saya menceritakan ini. Bapak Ibu yang mengalami apapun kesulitan itu, ingatkan sesuai ayat tadi, ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu yang akan menghibur, menolong kita. Bahkan dia sanggup memulihkan. Karena kasih itu pribadi Tuhan kita. Sampai hari ini Tuhan membebaskan saya dari semua keterikatan, ketergantungan saya dengan painkiller. 10 tahun yang lalu sampai hari ini.
Saya sudah tidak minum painkiller lagi dan saya tidak mengalami rasa sakit di dalam sendi-sendi saya. Saya tahu itu karena kasih Tuhan. Dan saya percaya kasih Tuhan sanggup untuk memulihkan. Saya percaya orang yang mengalami kasih Tuhan yang sudah Tuhan curahkan. Kasih Tuhan itu sanggup menolong, menguatkan. Ya, kasih Tuhan juga mampu membuat mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Ayo alami kasih Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah. Ayo alami kasih Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Bapak Ibu yang mengalami kesulitan, kesengsaraan apapun, datang kepada pribadi Yesus yang sudah mati, bangkit buat kita, yang sudah menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib. Kita tinggal menerima, ya alami itu. Saya percaya ada mujizat di dalam kuasa kasih Tuhan. Saya berdoa supaya lewat kesaksian apa yang saya alami ini, Bapak Ibu dibangun, dikuatkan semuanya. Ayo izinkan kasih Tuhan itu menguatkan kita dari dalam kita. Ini yang membuat kita bisa mengasihi Bapa kita dan mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati dan terimalah kasih Tuhan, alami kasih Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu dan setiap kita. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapakku berdoa, Tuhan tahu kami, kasih-Mu sudah dicurahkan sempurna. Kasih yang tanpa syarat itu. Kasih yang tidak pernah menghakimi kami. Kasih yang tahu persis kehidupan kami. Kalau ada Bapak Ibu, setiap umat-Mu yang mendengar, menyaksikan ini, mengalami penderitaan, apapun kesulitan, yang mungkin mengalami putus asa, saat ini biar kuasa kasih-Mu ya Tuhan, membangkitkan mereka. Bahkan membuat mujizat. Karena kasih-Mu sempurna itu ya Tuhan. Pribadi Yesus sendiri. Dan setiap pribadi orang-orang yang mendengar, boleh mengalami kasih-Mu, melawat mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa kasih-Mu memulihkan. Kuasa kasih-Mu menyehatkan ya Tuhan. Kuasa kasih-Mu ya Bapa, membawa kami semuanya untuk mengasihi Engkau lebih. Dan mengasihi orang-orang yang sekeliling kami. Bapakku berdoa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kami alami kasih-Mu, nyatakan itu lebih lagi buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Anugerah-Mu dilimpahkan buat setiap kami. Hamba berdoa memberkatinya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.